Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Monggo. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Sabahul khair. Sabahun. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, setelah sekian pekan mungkin ya kita libur ya. Aslinya 2 pekan tapi ketambahan kemarin 1 pekan. Mohon maaf nggih ya saya jadi kemarin itu saya ada pagi ada MPLS di pondok kita di Banyumas gitu pagi. Sebetulnya acaranya itu jam 7:30 sampai 8:30. Jadi saya pikir masih cukup gitu ya, setengah jam ke sini. Ternyata apa namanya? Selesainya agak molor gitu ya, jam 9-an itu baru selesai. Pas mau ke sini dan di jalan di depan apa itu Samsat ya. Di depan Samsat itu yang ada pom bensinnya itu. Nah, itu di situ ternyata ada operasi ya. Saya kebetulan nggak bawa STNK jadinya. Ya qadarullah. Ya, saya mohon maaf sebelumnya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir malahan gurunya nggak hadir gitu ya. Saya mohon maaf ya. Nggih. Alhamdulillah kita kembali memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas limpahan karunia taufik hidayah dari Allah. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan ya hingga kita bisa berjumpa kembali di majelis di madrasah yang kita cintai ini untuk kita sama-sama thalabul ilm, kita sama-sama belajar agama ya, memperdalam pengetahuan kita tentang agama kita ya. Kita senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Kita absen terlebih dahulu nggih. Ini masih bulan Juli ya. Berarti ini tanggal 22. 20. Masih bulan Muharram ya berarti ya? Masih ya. Tanggal 20 berarti sekarang 27 bukan? Ya, kita masih di bulan Muharram. Okay. Pak Agus Santoso, Bu Ambar Hadiati, izin. Okay. Bu Andi Endang, izin. Bu Bekti Rianti, izin. Bu Devi, hadir. Alhamdulillah. Bu Dwi Yuliarti, izin. Belum datang. Bu Eri Yuliani Putri, hadirah. Bu Erni Maijah, hadirah. Bu Eti Puji, hadirah. Bu Etika, hadirah. Bu Handayani, hadirah. Pak Harsono, hadir. Bu Heni Yuniarti, izin. Bu Hikmastuti, hadirah. Bu Lis Ismiati, hadirah.
Pak Muntorik hadir. Bu Musinem hadirah. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih belum. Nggih. Bu Rasmini belum. Oh, waalaikumsalam. Monggo. Bu sinten? Bu Rasmini, pas banget ini ya, Bu. Wah, tepat waktu. Bu Retni Astuti hadirah. Pak Bu Rohani hadirah. Bu Rosidah hadirah. Bu Salbia hadirah. Bu Siti Khadijah belum. Bu Siti Nuryati hadirah. Bu Siti Rahayu hadirah. Alhamdulillah. Bu Siti Sarifah izin. Bu Siti Sugianti hadirah. Bu Siti Suriah. Monggo. Bu Dwi nggih. Alhamdulillah. Bu Siti Suriah wonten? Belum. Pak Sugihartoyo hadir. Pak Suharjo izin. Umroh? Alhamdulillah. Ya. Kita doakan semoga Pak Suharyo nggih. Suharjo diberi umroh mabrurah insyaallah. Amin. Bu Sukarni. Ada Bu Sukarni? Dereng nggih. Bu Sumarsi hadirah. Pak Suparman, Pak Supriyo hadir. Bu Surati hadirah. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadirah. Bu Wigati Ningsih hadirah. Bu Yeti, mana Bu Yeti? Bu Yeti belum. Bu Subakti Laraning Tias hadirah. Bu Siti Nurohayatun izin. Bu Sri Sugiyarti hadirah. Terus Pak Aris hadir. Alhamdulillah. Sudah dipanggil semua ya, Bu? Ada yang terlewat? Pak Puji sudah dipanggil. Hadir ya? Sudah hadirin, sudah hadir. Nggih. Ya, yang izin, yang ada urusan kita doakan semoga urusannya lancar gitu nggih. Kalau yang ada yang sakit, berhalangan kita doakan apa? Ya diberi kesehatan, kesembuhan gitu nggih. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali ya. Kajian kita, bahasan kita masih berkaitan dengan tauhid ya. Masih berkaitan dengan tauhid yang mana tauhid itu seperti pernah disampaikan, Masya Allah. Bu Sinten Bu? Bu Siti Khadijah. Masya Allah. Yeah. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, tauhid itu punya nama lain gitu nggih. Apa nama lain dari tauhid? Akidah, nggih. Al-iman. Al-iman. Jadi kalau kita ditanya belajar apa? Belajar keimanan, itu maksudnya adalah belajar tauhid, akidah, keimanan, ya. Terus ada juga lagi namanya adalah pernah disampaikan belum? Nama lain juga termasuk adalah fiqhul akbar. Pernah dengar sebelumnya Bapak Ibu-ibu? Fikih akbar.
Ini juga nama lain ya, akbar. Fikih akbar itu berarti maksudnya adalah tauhid ya. Karena fikih itu kan artinya pengetahuan ya. Yang mana pengetahuan ini adalah kaitannya dengan agama. Jadi ada yang pokok, yang besar alias yang utama itu adalah berkaitan dengan keimanan. Nanti ada juga yang berkaitan dengan cabang-cabang. Ya, nanti ada masalah ibadah, ya, muamalah, itu cabang-cabang. Ya, tapi yang pokok, yang inti, yang utama itu adalah kaitan dengan keimanan, ya, tauhid, ya. Itu nama lain dari apa? At-tauhid atau al-aqidah, ya. Di pertemuan terakhir kita sudah mulai masuk ya ke bab yang kedua. Betul ya, bab yang kedua. Kita membahas dalil ya yang dibawakan oleh penulis ya. Karena seperti di bab yang pertama dan bab-bab yang seterusnya nanti juga itu setiap kali ada bab ya, judul bab gitu nggih. Jadi setiap kali kita mendapati judul bab baru pasti nanti kemudian setelahnya yang pertama kali dibawakan oleh penulis adalah berkaitan dengan dalil ya. Dalil baik dari Al-Qur'an maupun nanti dari hadis Nabi SAW. Kok kenapa dari Al-Qur'an, dari hadis? Ya memang karena sumber syariat ya, sumber agama Islam itu ya dari dua itu ya. Kalau tidak dari Al-Qur'an, dari hadis ya, dan semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semuanya itu sudah Allah jelaskan ya, dengan Allah menurunkan Al-Qur'an maupun dengan menurunkan hadis ya. Apalagi berkaitan dengan tauhid, nanti berurusan dengan hal-hal yang cabang pun sama, itu sudah ada panduannya. Sudah ada apa? Aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam Al-Qur'an itu secara gambaran secara umumnya, nanti secara keterangan secara terperincinya kita dapati di dalam hadis. Ya. Contoh umpamanya ketika Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an kan ada perintah untuk mendirikan sholat gitu nggih. Wa aqimus sholah ya. Kita diperintahkan untuk sholat. Tapi apakah kemudian di Al-Qur'an diperinci gerakan-gerakan sholat ya? Bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan. Karena nanti penjelasannya adalah di dalam hadis. Makanya nggak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan hadis. Karena hadis itu adalah menerangkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan cukup kita mencukupkan ketika beribadah itu ya cukup mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Makanya nanti para ulama menyebutkan syarat gitu nggih. Syarat ibadah seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain harus diniatkan ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah, juga harus mengikuti apa? Tuntunan contoh dari Nabi, kan gitu. Ya. Dan ya itulah yang kemudian ibadah-ibadah yang akan diterima oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, itu ya sudah ada panduannya. Jadi cukup kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Begitu pula dengan berkaitan dengan perkara yang utama ini nggih, berkaitan dengan tauhid ya. Ya jelas itu ada keterangannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Ini kenapa? Nanti kalau mau ditanya kok kenapa mesti di setiap bab ada ayat, ada hadis. Ya memang itu adalah sumber dari syariat. Kita beribadah berkeyakinan ya, meyakini akan sesuatu ya. Meyakini akan Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah mengawasi ya apa yang dilakukan oleh hamba, itu semuanya ada di dalam syariat, di dalam Al-Qur'an maupun nanti keterangannya di dalam hadis. Jelas niki nggih, Bapak Ibu-ibu. Jadi memang
sumber syariat itu ya dua itu tadi, Al-Qur'an dan hadis. Dan Nabi pernah bersabda ngendika gitu nggih. Barang siapa yang berpegang kepada dua perkara ini yaitu Al-Qur'an dan hadis lan tadil, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Masyaallah. Bu sinten nggih? Purba Ningsih, masyaallah. Alhamdulillah. Purba Ningsih nggih. Ini nanti rumah makan itu ya, Bu. Ya, kita masih membahas dalil yang pertama gitu ya. Ini yang dibawakan oleh penulis, ini ada di halaman 8 ya. Surat Al-An'am ayat 82 gitu nggih. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," ya. Mereka orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Amanu itu artinya orang-orang yang yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya. Dan tidak mencampur adukan keimanan ya dengan apa? Adzulm. Adzulm itu apa? Kezaliman, dan dimaksud di sini adalah apa? Syirik. Nah, ini mungkin tambahan keterangannya ya. Jadi az-zulm, kezaliman, kalau secara bahasa itu az-zulm itu adalah lawan dari sifat adil. Zulm, kezaliman ya. Kezaliman, lawan kezaliman itu lawannya adalah ya adil ya. Keadilan gitu nggih. Keadilan. Karena zalim itu maksudnya adalah, mau nerangkan mana dulu, keadilan apa kezaliman? Ya, kalau keadilan yang benar dulu gitu nggih. Karena dengan kita mengetahui yang benar nanti ya tahu yang buruk gitu, yang salah gitu ya. Keadilan itu artinya adalah orang menempatkan sesuatu pada tempatnya adil gitu nggih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Itu namanya keadilan, dan adil itu tidak mesti sama gitu nggih. Kalau kita punya anak gitu nggih, ada yang satu sudah kelas kuliah, satunya SMA, yang satunya masih pra-TK umpamanya. Apakah kemudian namanya adil, ngasih jajan, uang jajannya sama 10.000 semuanya gitu? Apakah itu disebut adil? Tidak. Ya. Bisa jadi yang kuliah, ya jenengan yang sudah kuliah mungkin jajannya lebih banyak oleh sedikit. Nggak jajan, nggak dikasih. Nyari jajan sendiri gitu ya. Ya biasanya lebih banyak gitu, nanti butuh uang apa namanya, buku, uang kuliah dan seterusnya kan gitu. Yang SMA juga mungkin lebih sedikit gitu nggih. Ya tetap jajan gitu ya, tetapi lebih besar dari yang adiknya yang pra-TK. Ini namanya keadilan. Jadi keadilan itu ya menempatkan sesuatu tepat ya pada tempatnya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Namun juga lah ini lawannya dari keadilan adalah kezaliman. Berarti apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu bentuk dari kezaliman, dan kezaliman ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat ya, baik di dalam Al-Qur'an, di dalam apa namanya hadis itu ya banyak ya larangan kita berbuat zalim. Dan nah ini tambahannya, kezaliman ini disebutkan keterangannya, jenis dari kezaliman itu ada 3 Bapak Ibu-ibu ya. Kezaliman itu ada 3. Nggak tahu sudah pernah disampaikan belum? Yang pertama adalah di sini disebutkan kezaliman yang paling besar atau adzlamuz zulm ya. Kezaliman yang
yang paling besar gitu nggih, yang paling besar. Bentuk kezaliman yang paling besar. Ya. Apa itu kezaliman yang paling besar? Ya ini yang kita bahas karena ini kan judulnya kita di bab kedua adalah keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya. Maka kezaliman yang paling besar ya adalah lawan dari tauhid. Apa itu? Kesyirikan. Ya. Ini dalam kurung adalah apa? Kesyirikan. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Ini disebutkan adzlamul dzulm. Kezaliman yang paling besar adalah asyirk, ya, kesyirikan fi haqqillah, ya, terhadap apa hak Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa kesyirikan itu disebut sebagai kezaliman yang paling besar? Karena tadi kan kita kembali kepada makna kezaliman itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kok bisa kesyirikan itu juga disebut kezaliman? Iya. Bahkan dia kezaliman yang paling besar. Ya. Karena hak, ya, hak untuk diibadahi, hak untuk disembah itu milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah selain Allah itu berhak untuk diibadahi, untuk disembah? Tidak. Ya. Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah Subhanahu. Siapa yang memberi rizki kita manusia, bahkan memberi rizki seluruh makhluk, ya hewan, ya tumbuhan, ya kemudian mengatur alam semesta, adanya bulan, adanya bintang, adanya siang, malam, matahari, angin berhembus, ya, memberi nafas itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah Subhanahu wa taala yang tadi menciptakan, mengatur alam semesta, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka ketika ada orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah, berarti dia sudah berbuat zalim. Wong tidak berhak disembah kok disembah. Itulah letak apa? Kezalimannya. Iya, wong nggak berhak disembah, wong nggak menciptakan. Bahkan orang yang menyembah patung, Pak, ya, kan banyak, ya, orang menyembah patung, menyembah apa? Malaikat, menyembah syaitan, menyembah pohon yang besar, menyembah apa lagi? Gunung. Ada yang menyembah dewi siapa gitu ya. Apakah mereka itu menciptakan? Apakah mereka memberi kita rizki? Enggak sama sekali. Bahkan patung itu ketika ada patung kemudian dipukuli patung itu, apakah dia akan bisa membela dirinya? Membela saja dirinya sendiri enggak bisa kok. Dianggap bisa memberi apa? Memberi manfaat, ya. Bisa mencegah madharat bahaya. Ini kan keyakinan yang tidak benar, alias tadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, enggak berhak disembah kok dan itulah kezaliman yang paling besar karena beribadah, ya. Disembah itu adalah hanya haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jenis kezaliman yang pertama dan ini adalah kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan, dan inilah makna kezaliman yang ada di dalam ayat tadi. Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, kemudian tidak mencampur keimanannya itu dengan apa? Bidzulmin, dengan kesyirikan. Ya. Karena keimanan ketika bercampur dengan kesyirikan ini nanti tauhidnya itu menjadi gugur. Ya. Bahkan akan menggugurkan seluruh amal. Nanti kalau kita berbicara bahaya dari kesyirikan gitu nggih. Itu bisa menggugurkan seluruh amal. Bisa menyebabkan orang itu kemudian kekal di dalam neraka. Kekal kok neraka gitu kan. Wal iyadzubillah, ya. Terus dalam siksaan, ya. Itu
bahaya dari apa? Kesyirikan. Ini kezaliman yang pertama. Kemudian kezaliman yang kedua ini disebutkan adalah apa? Zulmul insan nafsahu, yaitu manusia berbuat zalim terhadap diri sendiri, atau kezaliman terhadap sinten diri sendiri. Ya, menzalimi diri sendiri, ya. Contohnya seperti apa orang menzalimi diri sendiri? Contohnya kinten-kinten seperti apa, Bapak? Bunuh diri, terus berbohong, apalagi? Ya. Ya, kalau di sini dicontohkan adzul, betul ya, apa yang tadi disebutkan ya, adzulmul insan nafsahu, itu orang menzalimi diri sendiri adalah seperti umpamanya orang itu berbuat ghulu. Apa itu ghulu, Bapak Ibu? Berlebih-lebihan di dalam beragama. Sifat berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini juga nggak boleh, ya. Jadi kalau kita beribadah ya cukup sesuai dengan panduan Nabi. Nggak perlu ditambah-tambahi. Itu namanya sifat hulu, berlebih-lebihan. Kalau di sini dicontohkan adalah mithlu an yasuma fala yuftir. Ya. Orang tahu puasa itu kan baik, ya. Baik. Itu termasuk perintah agama kan gitu. Apalagi nanti puasa kan ada jenisnya. Ada puasa yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya. Namun kan di dalam puasa itu ada juga apa? Apakah puasa itu berarti sehari full gitu puasa, ya? Atau terus sehari terus nyambung terus, apakah seperti itu? Kan tidak. Ya. Ada waktunya puasa, ada waktunya berbuka. Ya, kalau di dalam syariat kita berpuasa itu dimulai dari terbit fajar ya sampai nanti tenggelamnya matahari kan gitu. Ada waktunya kemudian berbuka. Ya. Maka nggak boleh orang kemudian berlebih-lebihan. Wah, nyong ketone tak isi kuat ya. Nganti kok bukannya jam rolas bengi gitu ya. Dengan harapan semakin lama puasanya pahalanya semakin besar. Dari mana orang itu kemudian menambah tadi ya? Apakah itu ada panduannya, ada tuntunnya? Tidak ada. Ya kita cukup beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan tidak bersifat berlebih-lebihan. Ya. Sholat subuh, ya, lagi semangat, wah katanya 2 rakaat kurang ya, kutune 6 rakaat. Apakah kemudian amalan itu jadi diterima oleh Allah? Malahan tertolak karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi, yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Maka tidak boleh orang itu bersifat tadi hulu, ya. Dan itu juga nanti ada kaitannya orang itu kemudian berbuat zalim kepada diri sendiri, ya. Atau umpamanya orang itu karena lagi semangat gitu ya, tahu kalau bangun malam, sholat malam itu bagus ya, ibadah yang utama juga gitu ya. Karena nanti disebutkan di dalam hadisnya afdhalus sholawat ba'dal fariidhah. Nabi menyebutkan sholat yang paling utama setelah sholat yang wajib itu apa? Tahajud. Oh, sholat tahajud itu sholat yang paling utama. Aku pingin semalam suntuk, ora tidur, tidak tidur, saya pingin apa? Tahajud. Orang mongan ora turu. Apakah itu yang dicontohkan di dalam syariat? Tidak. Yang kita menjadi contohkan patokan uswah yang baik, suri toladan yang baik siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, yang paling dekat dengan Allah, tetapi juga apa? Kalau malam ya tidur, baru nanti bangun ya di pertengahan malam gitu ya, sholat malam, tapi ada waktu istirahat ya. Bahkan setelah Isya, pripun? Ya, ya setan nggak suka yang baik-baik memang. Bahkan tadi biasanya orang yang sudah rajin ibadah itu nanti godaannya juga adalah tadi setan kemudian mengajak orang menambah-nambahi, itu biasanya seperti itu. Kalau yang males dibisiki supaya nggak meninggalkan alias gitu nggih. Tetapi kalau yang sudah bersemangat nanti biasanya godaannya adalah tadi dilebih-lebihkan. Yang benar apa? Ya beribadahlah sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Itu yang selamat. Ya. Makanya ini contohnya adalah wayakum falayanam. Orang itu bangun malam, ya sholat malam terus, enggak tidur itu juga bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Ya. Jadi harus proporsional, dalam artian adalah ya mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ya. Dan ini pernah disebutkan di dalam hadis. Jadi ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang datang kepada Nabi sebetulnya. Ya, ini ceritanya. Ini hadis sahih. Nanti bisa dicari ya. Jadi ada 3 orang yang ingin mengetahui bagaimana Nabi sih beribadah gitu ya. Bagaimana cara Nabi beribadah. Kemudian diperhatikan terus gitu ya Nabi beribadah ya. Kemudian setelah melihat bagaimana Nabi beribadah, yang satu mengatakan aku akan sholat malam gitu ya. Semalam suntuk terus ya. Tanpa berhenti ya. Karena dia meyakini apa? Ini sebetulnya awalnya niatnya baik gitu ya. Tapi niat baik itu tidak cukup. Nah ini di garis baiknya juga. Niat baik di dalam beribadah itu tidak cukup dengan niat baik saja. Tetapi harus sesuai dengan tuntunan. Ya. Tadi ketika melihat Nabi beribadah, ya sholat malam, tetapi Nabi juga tidur. Maka di dalam dirinya dia mengatakan apa? Oh, Nabi kan sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga. Maka nanti aku beribadahnya harus lebih baik dari Nabi gitu ya. Alias ketika melihat Nabi itu tidur, maka aku harus lebih ibadahnya dari Nabi, maka aku akan bangun malam dan tidak tidur. Ini yang pertama, orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua berkaitan dengan puasa ya. Ketika melihat Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, maka dia mengatakan aku harus lebih bagus dari Nabi. Niatnya kan baik sebetulnya kan, pengen amalannya itu lebih baik dari Nabi. Maka kemudian dia pengen puasa terus, nggak berhenti gitu ya. Nah, ini ya orang yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga adalah dia ingin tidak menikah. Karena melihat Nabi menikah, dia ingin mengungguli Nabi, dia ingin fokus gitu ya, fokus beribadah dan tidak mau menikah. Karena nanti kalau menikah sibuk dengan istrinya, dengan anak-anaknya kan gitu. Kira-kira ini awalnya baik atau tidak niatan itu? Kelihatannya baik. Ya kan? Tapi kemudian Nabi, ini di dalam hadis itu disebutkan, kemudian Nabi mendengar apa yang dikatakan oleh 3 pemuda itu, kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian yang berkata begini-begini? Ya, iya Nabi, kami yang mengatakan tadi, yang satu akan sholat malam terus, nggak tidur-tidur, ya, yang satu berpuasa terus, nggak berbuka, kemudian yang satu tidak menikah, dalam artian ingin fokus beribadah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ya faman rohiba an sunnati, ya, Nabi mengatakan jelas sekali perkataan faman rohiba. Nanti kalau di dalam bahasa Arab kata-kata rohiba, ya, rohiba, tapi setelahnya itu dengan an, ya, itu artinya adalah barang siapa yang membenci, ya,
Barang siapa yang membenci sunnahku, apa yang aku contohkan, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Aku bangun malam tapi aku juga tidur. Aku berpuasa tapi aku juga apa? Berbuka. Aku juga apa? Atazawwajun nisa. Aku juga menikahi para wanita. Jadi sifat berlebih-lebihan di dalam beragama, walaupun mungkin itu niatnya apa tadi? Baik, itu juga jadi tidak baik karena bertentangan dengan contoh Nabi, dan itu juga termasuk apa? Kezaliman kepada diri sendiri, karena ya tadi orang di malam hari kan butuh juga yang namanya apa? Istirahat, ada hak untuk jasad kita, untuk badan kita, untuk apa? Ya istirahat kan gitu. Setelah siang hari bekerja, ya malam hari istirahat. Ya. Kemudian tadi kalau orang puasa terus ya itu juga akan apa? Mendolimi diri sendiri. Ya. Orang ya butuh makan, butuh minum. Kemudian juga yang ketiga adalah apa? Ya memang sudah menjadi fitrah manusia ya menikah kan gitu. Ya. Nah, iya. Jadi ya, maka ketika orang kemudian berupaya untuk tadi berbuat ghulu, istilahnya ghulu ya, Bapak Ibu. Pernah mendengar sebelumnya? Ghulu, mungkin sudah ya. Ghulu itu pakai W ya. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan di dalam beragama ya. Berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan ya. Dalam beragama. Ini juga ini dilarang ya. Dan kalau di dalam hadis nanti disebutkan perkara yang banyak mengakibatkan orang umat-umat terdahulu itu kemudian mereka binasa ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena sifat hulu ini. Kesyirikan. Nah, ini juga nanti kembali kesyirikan ya. Kesyirikan, awal munculnya kesyirikan itu juga karena sifat ini hulu, berlebih-lebihan. Mungkin pernah disampaikan ya, ketika awal munculnya kesyirikan itu adalah di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kok bisa muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh? Iya, karena sebelumnya ketika Nabi Adam dan keturunannya itu yang pertama kedua mungkin masih meyakini ya bahwasanya orang beribadah itu hanya kepada Allah. Ya. Namun nanti setelah generasi ke generasi nanti ada apa namanya orang-orang yang dianggap soleh gitu nggih. Orang yang soleh, orang yang baik gitu nggih. Senang membantu ya. Itu kemudian ketika orang itu meninggal ya di suatu tempat, maka orang-orang kemudian membuat apa? Seperti semacam ya kayak prasasti gitulah ya. Semacam patung untuk tujuannya awal bukan untuk disembah, tetapi untuk hanya sekedar mengingat. Jadi kalau kayak di daerah suatu daerah ada pahlawan gitu kan biasanya kemudian dibangun apa? Patung itu untuk apa tujuannya? Mengingat oh dulu di sini pernah lahir seorang pahlawan gitu nggih. Itu sama dulu awal munculnya kemusyrikan adalah tadi. Jadi pernah hidup di tempat itu orang soleh, orang baik gitu nggih. Maka orang-orang membuat tadi patung yang di situ tujuannya untuk mengingat ya. Kalau di tempat itu ada orang baik, orang soleh. Kalau yang sekarang ya seperti ada pahlawan gitu ya. Awalnya hanya untuk tadi mengingat saja. Tetapi ya tadi syaitan itu kan pingin apa? Menjerumuskan manusia gitu. Yang awalnya itu hanya sebagai pengingat, lama-lama ini generasi setelahnya oh ini orang soleh ya, maka ini sesuatu yang punya kekuatan dan seterusnya ya. Awalnya seperti itu sampai kemudian tadi berlebih-lebihan sampai apa? Yang awalnya hanya di tadi pengingat tapi kemudian sampai disembah. Maka dari situlah ya
di zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu disembahlah patung-patung yang itu adalah sebetulnya dulunya adalah gambaran dari orang-orang yang soleh yang awalnya itu adalah dibuat untuk pengingat saja. Ya. Dan itu tadi munculnya kesyirikan adalah dari sifat apa? Berlebih-lebihan. Ya. Dan sekarang sebetulnya juga masih terjadi praktek-praktek seperti itu. Ya. Ketika orang menganggap ya seseorang itu kiai gitu ya, punya ya karomah. Nanti kemudian setelah meninggal ya orang datang berduyun-duyun ke kuburan itu masih menganggap wah ini wali ini ya. Kemudian itu bisa mendatangkan keberkahan, mendatangkan ya ketika dia punya hajat datang ke kuburan itu, ini adalah ainus syirk. Itulah bentuk kesyirikan yang nyata dan itu sebetulnya sudah terjadi di zaman-zaman terdahulu ya. Dan asalnya adalah dari apa? Sifat hulu berlebih-lebihan. Ya memang ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan ya, orang-orang beriman, bertakwa gitu ya. Tapi tidak bisa kemudian orang itu ketika sudah mati nanti tetap diyakini memberikan madorot ya atau menolak bahaya. Padahal siapa yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mencegah madorot? Siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas nih Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi, jenis kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada diri sendiri. Yang ketiga, nah berarti kalau ada pada diri sendiri adalah yang ketiga adalah kezaliman kepada orang lain ya, kezaliman terhadap orang lain. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, memfitnah orang lain, ya, ghibah, ya, atau kemudian mengambil harta orang lain, menipu dengan cara apa? Menipu, korupsi. Ini juga kezoliman gitu ya. Tapi ini nanti lebih ya, yang dizolimi adalah orang lain gitu ya. Walaupun sebelumnya juga dia sudah berbuat zalim kepada diri sendiri, tetapi juga orang lain juga mendapatkan dampaknya yang harusnya dia berbuat adil, tetapi malahan tadi ya menzolimi orang lain ya. Dan menzolimi orang lain ini ya bisa dengan ucapan, juga bisa dengan perbuatan. Bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an umpamanya ya. Mungkin yang sudah sami dihafal gitu ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Hafal ya? Surat apa ini? Al-Humazah ya. Apa arti al-humazah? Lumazah. Ya. Al-humazah itu nanti menyakiti, tidak ya, menyakiti orang lain. Ada yang menafsirkan itu dengan ucapan ya, lisan. Al-lumazah itu dengan perbuatan. Ya. Atau juga ada yang kebalikannya menafsirkannya. Tapi maksudnya adalah di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ancaman serius ini. Wail itu artinya adalah kehancuran, malapetaka ya. Atau juga ada yang menafsirkan wail itu adalah nama ya, lembah di neraka. Lembah tapi kok jadi lembah itu kan di antara dua gunung gitu ya. Di situ ada lembah. Lembah tapi kok di neraka. Jadi orang yang berbuat tidak ya, orang berbuat zalim kepada orang lain baik dengan ucapan, dengan menghina ya, menghibah. Ya kadang-kadang lisan ini kan gampang gitu ya. Gampang sekali untuk menghina, melecehkan orang
orang lain, ya. Ini di dalam agama kita dilarang dan itu kezaliman, ya. Atau juga dengan apa perbuatan memukul, ya, atau tidak memukul, mungkin nggak sampai menyentuh gitu ya, ada dengan isyarat-isyarat tertentu gitu ya. Nah, Chris, menghina orang lain tetapi dengan cara apa? Dengan tadi isyarat-isyarat ya. Dan nanti di dalam ayat juga ada bagaimana orang-orang kafir itu juga gemarnya seperti itu. Senang gitu ya menghina orang-orang mukmin ya. Ketika ada orang mukmin lewat dengan saling apa namanya? Melirik-melirik gitu. Itu loh orang sesat gitu ya. Lagi lewat gitu ya. Itu yang dikatai seperti orang-orang beriman. Loh itu menyakitkan. Dan nanti dibalas di akhirat. Gantian nanti orang mukmin menanyakan keadaan orang-orang kafir, apakah mereka sudah dibalas oleh Allah, ya, alias itu untuk menghinakan mereka, ya. Ya, bisa jadi memang di dunia yang namanya orang kafir itu diberikan oleh Allah apa namanya? Harta yang melimpah gitu nggih. Pangkat, derajat itu kan Allah memberikan kepada siapa saja. Ya. Jadi kalau yang namanya dunia itu Allah berikan kepada siapa saja, yang beriman maupun tidak beriman. Ya. Bahkan orang tidak beriman itu bahkan Allah berikan yang lebih. Ya. Jadi sebetulnya apa kelebihan di dalam harta dunia itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, bukan sebetulnya. Karena itu Allah berikan kepada siapa saja. Ya. Bahkan orang-orang kafir itu Allah berikan lebih. Ya, kalau sekarang kalau kita membaca gitu deretan orang paling kaya di dunia gitu ya, siapa? Siapa Pak? Apakah orang Islam? Bukan ya. Oh, siapa sih ya itu yang Starling itu ya? Siapa itu yang punya mobil listrik itu ya? Atau nanti ada orang apa yang punya Amazon itu ya? Itu kan bukan orang-orang mukmin, orang-orang kafir ya. Orang India itu ya juga siapa itu namanya? Itu orang-orang kaya dan memang Allah berikan kekayaan dunia itu Allah berikan kepada siapa saja ya. Dan bisa jadi dengan itu kita sebagai orang-orang beriman itu, orang muslim itu nanti mendapatkan apa? Ya perlakuan tidak baik dari orang-orang kafir itu kan gitu ya. Kita mungkin di kesulitan ekonomi kan gitu nggih. Orang-orang muslim ya, mungkin apa namanya karena taraf ekonominya lebih rendah gitu, kemudian nanti orang-orang yang lebih kaya orang-orang kafir itu bisa jadi mempersulit kita gitu ya, atau merendahkan kita. Itu memang ujian kita bagi orang beriman ya. Nah, ini apa namanya? Termasuk perbuatan zalim adalah orang kemudian menyakiti orang lain baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Gimana maksudnya persetujuan? Gimana maksud persetujuan? Enggak. Orang lain kita membiarkan yang berarti kita setuju. Ya. Ya mungkin pertanyaannya apa ada orang yang ingin dihina, disakiti kan gitu ya. Tapi kalau umpamanya dia kemudian disakiti orang lain kemudian alias dia membiarkan dalam artian ridho, dia memaafkan, apalagi yang itu melakukan adalah orang muslim kan gitu ya, yaitu kebaikan bagi dirinya ya. Ketika dia mau dizolimi ya, nah ini nanti pertanyaan adalah bagaimana dengan sikap orang yang dizolimi kan gitu. Jelas perbuatan zalim tidak boleh gitu ya, haram ya. Bahkan nanti di dalam hadis qudsi disebutkan Allah menyebutkan qad haramtu zulm ala nafsi. Bahkan Allah itu mengharamkan bagi dirinya, Allah itu apa? Kezaliman. Allah itu nanti tidak akan mendolimi hambanya. Orang yang berbuat kebaikan pasti nanti akan dibalisi dengan kebaikan. Orang yang berbuat dosa sekecil apapun juga nanti akan
dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk adilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Allah menciptakan yang adanya kematian, kemudian setelah kematian ada kebangkitan. Itu adalah bukti apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia dia bisa berbuat dolim, korupsi. Ketika ditangkap KPK bisa bayar pengacara handal mungkin gitu nggih. Sehingga dia bisa lolos gitu ya berkali-kali, padahal mungkin sudah ada bukti gitu ya, atau mungkin dengan nyogok hakime mungkin gitu ya, dan seterusnya, ya dia bisa saja lolos. Tapi ingat, itu tidak kemudian luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bisa jadi orang itu kemudian dibiarkan oleh Allah lolos gitu ya. Kemudian tetap menikmati hartanya ya, yang miliaran triliunan itu bisa jadi adalah apa? Allah nggak sayang memang sama orang itu. Allah biarkan, Allah tunda, tidak kemudian diazab oleh Allah supaya nanti di akhirat balasannya, azabnya itu memang balasan yang sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Ini yang perlu kita yakini ya, bahwasanya kezaliman ya mungkin di dunia orang bisa lolos kan gitu. Tetapi di akhirat nggak ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi menunjukkan apa? Kemahaadilan Allah. Allah itu tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Ya. Kita mungkin di dunia dizalimi gitu nggak bisa membalas karena kita mungkin rakyat biasa. Nggak punya power, nggak mampu bayar pengacara gitu ya. Tapi ingat, kita harus yakin ya Allah itu maha adil gitu ya. Dan termasuk nanti yang perlu diwaspadai adalah doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Nabi mengatakan doa orang zalim itu tidak tertolak, alias tidak ada hijab lagi. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa orang yang terzalimi. Termasuk orang yang terzalimi mendoakan baik pada yang zalimi. Ya bisa, boleh ya. Itu kan istilahnya memintakan ampun kan gitu ya. Itu berarti tingkatannya sudah lebih baik lagi gitu ya. Maksudnya, dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Ya. Nabi ketika dizalimi oleh kaumnya, Nabi ketika dakwah ke Taif, kurang baik apa? Pingin ngajak mereka beriman kepada Allah, tapi malahan dia dilempari batu. Tetapi apa akhlak Nabi? Bukannya kemudian ketika ditawari oleh malaikat gitu, penjaga gunung, maukah saya lempari rakyat Taif ini dengan gunung yang besar gitu ya? Nabi mengatakan apa? Jangan. Ya. Semoga nanti dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman. Nabi doakan. Tapi ini sudah kelasnya ini Masya Allah ya. Orang yang dizolimi itu kan mesti biasanya inginnya apa? Membalas. Ya. Dan itu boleh. Orang yang terzolimi membalas itu boleh sesuai dengan tingkat kadar kezolimannya kan gitu. Ya. Makanya nanti di dalam syariat itu ada yang namanya kisos umpamanya. Hukum kisos. Orang yang membunuh ya nanti balas dibunuh. Ya. Atau yang mencederai anggota tubuhnya dibalas sesuai dengan kadar kezoliman. Tetapi ketika orang kemudian mampu tadi memaafkan, nah ini sudah Masya Allah tingkat ya. Dan ya kita kalau bisa ya seperti itu, meniru akhlak para nabi. Jadi itu bentuk kezaliman yang ketiga nggih. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah jangan sampai kezaliman kepada orang lain. Inilah yang kemudian menjadikan kita itu menyesal nanti di akhirat. Karena nanti di dalam hadis disebutkan Nabi bertanya kepada para sahabat itu, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut nanti
siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Maka dijawab oleh para sahabat apa? Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami itu yang nggak punya harta, ya. Alias umpamanya dia berdagang tahu-tahu modalnya habis gitu. Nah, itulah yang disebut dengan bangkrut, bahkan mungkin sampai berhutang gitu ya. Nah, itu namanya bangkrut menurut pemahaman para sahabat. Tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW, orang yang bangkrut yang hakiki ya adalah nanti yang pada hari kiamat itu datang dengan pahala yang banyak. Pahala yang banyak itu ya artinya pahala sholat, pahala puasa, zakat, ya. Jadi ketika ya haji, ketika di dunia dia melakukan ibadah, tekun beribadah. Tetapi di samping dia tekun beribadah, tetapi ternyata dia apa? Ini melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya. Maka bagaimana untuk menebus dosa kezaliman kepada orang lain itu? Maka nanti pahala yang dia bawa itu dibagi-bagi kepada orang-orang yang dulu pernah dizalimi ketika di dunia. Nanti kalau karena saking banyaknya dia berbuat zalim kepada orang lain, ya dengan lisannya, ya, menghina, menfitnah, ya, menghibah, belum lagi nanti dengan mungkin dengan kekuatannya, dengan apa namanya jabatannya dia bisa berbuat zalim kepada orang lain, maka pahalanya itu kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau nanti sudah habis pahalanya, gimana? Dosa yang ada pada orang lain yang dia zalimi dilimpahkan kepada dirinya, dan itulah adalah apa? Al-muflis, ya, artinya orang yang digambarkan oleh Nabi adalah orang yang bangkrut, ya, rugi. Serugi-ruginya adalah tadi orang yang punya banyak pahala tapi juga gemar berbuat zalim kepada orang lain. Makanya nanti juga di dalam bertaubatnya orang yang berbuat zalim kepada orang lain ini nanti dia harus meminta apa? Kerelaan, keridhaan dari orang yang dulu pernah tidak cukup dia meminta ampun kepada Allah, tetapi atau tidak cukup dia menyesal kemudian tidak mengulangi, tetapi juga harus meminta apa? Keridhaan dari orang-orang yang dulu pernah dizalimi. Mungkin pernah disakiti dengan ucapan, ya dia harus meminta maaf. Atau dia pernah mengambil hartanya orang lain, ya dia harus kembalikan. Itu adalah bentuk taubat, ya. Ketika itu berkaitan dengan atau orang menzalimi orang lain. Jadi secara umum kezaliman itu ada 3, dan yang apa namanya yang paling besar dari kezaliman itu adalah orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang ada di dalam ayat surat Al-An'am ayat 82. Wah, belum nambah ini ya. Ya enggak apa-apa, istilahnya kita lebih jelas lagi gitu nggih. Makna dari kezaliman, ya. Dan inilah yang kemudian ketika para sahabat mendengarkan ayat ini, sebetulnya para sahabat itu menjadi berat gitu loh. Kenapa berat? Ya karena siapa di antara manusia yang tidak berbuat zalim kan gitu nggih. Ya semua orang berbuat zalim kan gitu. Semua orang berbuat kesalahan, bahkan sampai sekelas para sahabatnya berbuat dosa. Namun kan yang terbaik adalah ketika orang berbuat dosa langsung kemudian apa? Dibarengi dengan tobat dan istighfar. Makanya mereka merasa berat ketika mendengar ayat ini, ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Oh, orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Siapa yang di antara kita enggak berbuat zalim? Maka kemudian dijelaskan oleh Nabi, yang dimaksud kezaliman ini bukan kezaliman jenis kedua atau jenis ketiga, tetapi adalah kezaliman jenis yang pertama, yaitu orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nanti buah atau faedah orang yang memurnikan tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa? Berupa di sini al-amnu,
rasa aman, wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Orang mendapatkan hidayah ini penting, ya. Karena mungkin pernah kita jelaskan ya, hidayah itu ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Pernah mungkin ya? Ya. Dan hidayah di sini adalah maknanya dua-duanya. Selain Allah kemudian membimbing orang itu kemudian mengetahui kebaikan, setelah mengetahui kebaikan dia pun diberi pertolongan oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Ya. Karena berapa banyak orang yang wis ngerti tapi enggak ngelakoni karena belum dapat hidayah taufik, itu baru hidayah ngerti gitu nggih. Nah, belum, apakah nanti yang sudah melakukan tidak butuh hidayah? Tetap butuh hidayah. Hidayah apa? Supaya istiqomah terus di dalam beramal ibadah. Ya. Karena kan ibadah itu ya sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai orang itu meninggal. Jangan kemudian lagi semangat dur-duran ibadah, tapi lagi down sama sekali enggak ini kan apa namanya, dia belum mendapatkan hidayah dalam artian apa? Istiqomah. Dan dikatakan oleh para ulama istiqomah itulah yang disebut dengan karomah. Istiqomah itu juga karomah. Bahkan dikatakan a'zamul karomah. Karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Karena karomah itu kan, makna karomah itu kan pemberian yang sifatnya spesial gitu ya. Enggak semua orang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang diberi adalah orang-orang yang beriman, keimanan yang kuat, ibadahnya juga taat gitu ya. Jadi bukan sembarang orang kemudian melihat ada orang bisa berjalan di atas air umpamanya gitu ya. Pernah Bu, Pak, melihat orang bisa terbang mungkin? Atau orang bisa makan beling mungkin ya, sehat nggak apa-apa. Atau bisa ditusuk tapi nggak mempan gitu ya. Wah, wali apakah seperti itu? Enggak, ya. Jadi wali pun itu nanti ada ciri-cirinya. Wali Allah itu ada ciri-cirinya. Di antaranya adalah iman. Dia orang-orang yang beriman kepada Allah, wahum muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi apa namanya? Bukan orang-orang yang malahan gemar melanggar syariat gitu ya. Itu kemudian dianggap wali, bahkan mungkin orang yang nun sewu ya, akalnya mungkin kurang sempurna. Ya, malahan itu dianggap sebagai wali. Wali itu adalah orang-orang beriman, bertakwa, beribadahnya rajin, ya. Nah, maka Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu apa? Karomah, kelebihan, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, karomah yang paling besar itu bukan orang kemudian terbang, kemudian orang bisa menghilang, bukan itu. Tetapi adalah keistiqomah. Terus orang bisa beramal, beribadah sampai dia meninggal, itulah karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat tadi ya, keistiqomahan di dalam beribadah ya. Terus diberikan taufik. Makanya di dalam sholat kan kita terus minta ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Itu kita diajari. Kita meminta hidayah agar kita terus ada di jalan yang lurus ya tadi. Kalau belum tahu kita diberikan pengetahuan, kalau sudah tahu kita kemudian bisa beramal, kalau sudah beramal kita diberikan apa? Keistiqomahan terus baik di dalam beribadah. Wallahu taala bishawab. Ya, sudah lewat ini. 10. Oh, mau nanya, nggih, monggo kalau bisa. Nggih, Ibu. Oh, nggih, bulan Agustus ya. Apa, Bu? Ruat bumi, apa itu? Nggih.
Ya, ibadah ya seperti menyajikan sesuatu kan gitu nggih. Ya, nggih. Dari desa itu biasa meminta bantuan keluarga untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemudian kami yang memberikan sumbangan itu apakah termasuk dalam itu kesyirikan? Masya Allah. Gimana nih? Ayah. Padahal itu kesyirikan. Boleh nggak kita mendukung kesyirikan? Tidak boleh. Ya, nanti kan disebutnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini kaidah secara umumnya dulu ya. Secara umumnya memang kita tidak boleh ya. Kalau kita tahu pasti itu adalah keburukan ya kita tidak boleh membantu ya, baik itu dengan tenaga atau dengan uang ya. Namun nanti kembali ke mungkin permasalahannya adalah lah nanti kalau umpamanya nggak ikut urunan nanti kita bisa dikucilkan dan seterusnya. Maka nanti kembali ke niat gitu nggih, Bu. Dalam artian adalah bilang saja nanti ke yang panitianya gitu ya. Saya ikut urunan tapi saya dalam artian bukan mendukung kegiatan itu. Monggo ini saya urunan untuk digunakan untuk yang lain gitu ya. Mungkin untuk ya kegiatan sosial yang lain kan gitu. Artinya kita tetap yang namanya bermasyarakat kan kita butuh ya guyub dan seterusnya ya. Tetapi dalam artian ya dalam niatnya kita menyumbangnya itu bukan untuk mendukung acara tersebut tetapi bilang saja saya ikut menyumbang gitu ya tetapi bukan untuk acara tersebut tetapi monggo digunakan untuk mungkin ya desa mungkin punya kegiatan yang lain yang sosial yang tidak ada hubungan dengan itu ya insya Allah itu tidak mengapa dalam artian niatnya bukan niat untuk membantu bentuk kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Gitu ya Bapak, Ibu-ibu ya. Semoga nanti kita oke. Kenapa harus di rumah tetangga, Bu? Kenapa harus di rumah tetangga enggak di rumah sendiri? Ya. Ya, ini butuh perhatian gitu ya. Kita boleh hukumnya kalau ditanya hukumnya boleh nggak memelihara kucing ya boleh ya. Asal diberi makan di rumah gitu nggih. Termasuk di rumah itu dalam artian adalah menyediakan makan dan tempat untuk buang kotoran gitu. Jangan sampai kemudian malahan ya. Kalau di luar negeri nun sewu ya. Kalau saya di luar negeri kalau tidak salah itu ada jasa untuk ketika pagi hari itu orang yang punya kucing, punya anjing itu dia nyewa orang untuk ngajak kucingnya itu jalan-jalan di waktu pagi supaya dia bisa termasuk buang kotorannya itu di tempat yang tidak mengganggu orang lain. Nah, orang kafir aja bisa istilahnya jangan sampai mengganggu orang lain gitu nggih. Ya kita usahakan gitu ya. Dalam artian merawat itu adalah selain makannya juga minumnya termasuk juga kaitan dengan buang kotornya itu. Jangan sampai kita ini masuk ke yang berbuat zalim. Punya ayam gitu ya. Ayamnya enggak kemana itu jodohnya termasuk. Gitu nggih, Bu-ibu? Bukan dilarang tetapi perlu dirawat yang memang tidak hanya makan tetapi juga kotorannya. Cekap nggih? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Bu sekalian dan juga perhatiannya. Semoga Allah membalas ya, menerima amal ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.